Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di YouTube dengan saya Faruk Fahrul. Cara merawat aglonema agar tumbuh subur, rimbun, dan cepat beranak banyak, teman-teman. Ini merupakan ataupun ini tentunya impian semua pecinta ataupun buat teman-teman yang ingin merawat aglonema, tentu menginginkan aglonema yang seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya punya sampel ya, 2 pot aglonema yang rimbun, cepat beranak banyak seperti ini. Ini aglonemanya memang agak berbeda, tetapi jujur aja untuk kedua jenis aglonema ini memang asalnya dia cepat beranak banyak seperti ini dan anakannya dia rumpun, teman-teman ya. Jadi sifatnya tumbuh anakan dia rumpun, bukan satu anakan kemudian bulan depan tumbuh satu anakan lagi. Jadi bukan seperti itu. Dia memang tumbuh anakannya dalam jumlah yang sangat banyak sekali, teman-teman. Untuk aglonema yang seperti ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pemula yang ingin membudidayakan aglonema yang tujuannya nanti bisa dijual kembali dan cepat balik modal, tentunya untung banyak, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk yang ingin merawat aglonema agar subur seperti ini, anakannya juga banyak ya. Walaupun pada asalnya dia rajin beranak, cepat beranak. Tetapi jika perawatan ataupun media tanam yang teman-teman gunakan tidak cocok ataupun tidak sesuai untuk kedua aglonema ini, maka dia akan tumbuh kerdil, anakannya juga tidak ada, teman-teman ya. Kalau ada pun hanya satu, jadi tidak banyak seperti ini, teman-teman. Nah, tentunya segala sesuatunya untuk apapun aglonema ya, bukan jenis ini aja, apapun baik itu keladi supaya dia subur, tentunya itu sangat dipengaruhi sekali oleh media tanam, teman-teman. Nah, untuk media tanam aglonema tentunya banyak ragamnya ya, banyak pilihannya. Teman-teman boleh membeli, ada juga yang udah siap mungkin ya, siap pakai. Tetapi kali ini karena kita di kampung, orang kampung teman-teman, jadi kita gunakan media tanam. Ini sebenarnya tanah ya, tanah setengah, bisa dikatakan 50% lah ataupun 40%. Yang lainnya ini terdiri dari arang sekam mungkin 20%, dan sisanya adalah sekam padi, teman-teman. Nah, tujuan sekam ataupun arang sekam, kalau arang sekam memang ini ada zat tertentu seperti N, P, dan K ada terkandung mungkin ya. Pokoknya kalau arang sekam ada manfaatnya untuk si aglonema. Sedangkan untuk sekamnya kalau menurut saya itu hanya sebagai penggemburan tanah saja, teman-teman. Nah, kemudian untuk penyiraman ya, jaga media tanam tetap seperti ini, teman-teman. Ya, tetap lembab saja ya, bukannya becek berair. Jadi kalau media tanamnya itu becek berair, buat yang pemula mungkin akan mengalami busuk akar, kemudian busuk daun juga, busuk batang juga. Jadi lama-lama yang teman-teman punya adalah pot ya, sebagai kenangan bahwa teman-teman pernah membudidayakan ataupun merawat aglonema, yang sisa adalah pot. Jadi untuk mengatasi hal itu, penyiraman ini sangat penting sekali, teman-teman. Jangan terlalu banyak. Nah, untuk mengatasi hal itu, kalau seperti di tempat saya meletakkan di bawah hujan, teman-teman ya. Karena atapnya hanya jaring, maka yang perlu kita lakukan adalah potnya itu harus benar-benar berlubang, teman-teman. Walaupun yang kita beli itu udah ada lubang, tapi lubangnya harus kita benerin supaya dia kering seperti ini. Nah, udah kita siram banyak-banyak, besoknya airnya tidak ada lagi di dalam pot seperti ini, hanya lembab aja, teman-teman. Nah, kemudian lubang pot kalau seperti di tempat saya tambah lubang potnya, saya tambah menjadi 2 kali ya. Misalnya lubang pot bawaan ada 4 ataupun 5, saya tambah lagi supaya airnya mudah ditiriskan ketika hujan ya, ataupun ketika saya terlalu banyak melakukan penyiraman, teman-teman. Nah, kemudian untuk peletakan, teman-teman. Nah, peletakannya ini harus ada naungan ya.
tidak boleh tidak ada naungan, nanti daunnya akan hangus seperti terbakar teman-teman. Nah kemudian untuk pemupukan, nah, yang pertama pemupukan bisa teman-teman lakukan seperti ini. Jadi tanahnya kita tarik ke tengah teman-teman. Nah otomatis kalau kita buat seperti ini di pinggiran pot udah ada cekungan ya, jadi media tanamnya agak dalam di pinggiran pot seperti ini. Nah untuk pemupukan teman-teman bisa melakukan dengan mengkocor ya, misalnya 1 sendok teh pupuk NPK dicampur dengan air, kemudian teman-teman tuangkan benar-benar di pinggiran pot seperti ini. Untuk satu pot ya, tidak boleh lebih 1 sendok teh. Jika lebih macam mana bang? Jika lebih tentunya aglonema teman-teman ada yang busuk, bahkan ada yang mati hangus teman-teman. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu udah melakukan pemupukan, seminggu kemudian aglonemanya mati layu, padahal salahnya di pemupukan yang terlalu banyak. Nah kemudian cara yang berikutnya untuk melakukan pemupukan, tetap di pinggiran pot tapi buat lubang seperti ini ya teman. Nah tapi jangan pakai jari ya, pakai kayu ataupun pakai apalah ya, pokoknya buat lubang seperti ini. Kemudian masukkan pupuk NPK dalam lubang ini. Jumlah teman-teman, jumlah pupuk ya tetap 1 sendok teh. Kalau kita buat 4 lubang maka 1 sendok teh pupuk itu kita bagi ke dalam 4 lubang. Nah lubangnya benar-benar di pinggiran pot seperti yang saya lakukan seperti ini. Kalau mau dibuat 5 lubang boleh juga, tetapi jumlah pupuk untuk satu pot hanya 1 sendok teh saja. Jadi 1 sendok teh itu kalau ada 5 lubang maka dibagi 5, dimasukkan sedikit-sedikit. Nah jadi seperti itu. Nah tips berikutnya, walaupun aglonema teman-teman misalnya nampak subur, tidak ada penyakit, maka teman-teman harus melakukan penyemprotan hama teman-teman. Kalau obat yang saya gunakan di sini itu fungisida dan insektisida teman-teman. Nah fungsi fungisida untuk membunuh penyakit ya, ataupun mengatasi penyakit yang tidak nampak oleh mata kita berupa bakteri ataupun virus teman-teman. Nah penyemprotannya dilakukan di bagian atas daun dan juga di bagian bawah daun, juga di bagian media tanamnya teman-teman. Kemudian insektisida itu bisa berupa untuk ulat ya, dan binatang belalang misalnya ataupun ulat, pokoknya jenis hama yang nampak oleh mata kita. Dan terima kasih.